Di sini biasanya tafsir yang kita bahas adalah tafsir dari karya Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain ataupun tafsir Sofwatut Tafasir. Tetapi dalam hal ini kita hanya membahas secara global saja. Ini tafsir inspirasi karangan dari salah satu ulama ya, dari di Indonesia. Nah, ini beliau itu adalah bernama ini Ustadz siapa ya? Ya udahlah, langsung saja ya. Semoga ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadi sedekah jariah ya untuk beliau, untuk kita pelajari dari tafsir inspirasi ini. Jadi tafsir inspirasi ini adalah hanya secara global saja, tidak secara bil maksur, ada riwayat-riwayat seperti yang biasa kita lakukan. Nah, ini hanya sebagai Quran itu adalah sebagai inspirasi untuk kita sebagai muslimah yang merupakan pedoman hidup. Diawali dari surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah beliau memaknai dari kalimah basmalah itu, lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bahwa dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu beliau memberikan inspirasi kepada kita bagaimana tentang 7 kiat memaknai kehidupan. Nah, dari lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim beliau memaknai bahwa kehidupan ya di dunia ini harus disikapi dengan penuh kesabaran dan memulai segala sesuatu itu dengan nama Allah. Nah, jadi hendaklah kita sebagai seorang muslimah memulai segala sesuatu dengan lafaz basmalah ya, memohon, berserah diri kepada Allah, baik hal kecil ataupun hal besar ya. Semuanya dimulai dengan bismillah. Pokoknya memulai apapun harus dalam bingkai kasih sayang Allah. Ini adalah ciri seorang muslim. Nah, jadi apapun aktivitas kita ya, apalagi dalam salah satu hadis, ketika kita memulai sesuatu tidak dengan basmalah fahuwa abtar, maka itu terputus dari rahmat Allah. Makanya hendaklah dalam berbagai aktivitas kehidupan kita mulai dengan asma Allah. Bahwa menurut beliau manusia itu bukan hanya hidup untuk bersenang-senang, tetapi untuk melakukan pekerjaan penting, segala sesuatu itu demi umat gitu. Jadi hendaklah memulai itu dengan nama Allah. Nah, pokoknya bismillah harus senantiasa terpatri dalam setiap nafas kehidupan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim dirasakan ya basmalah ini supaya hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah memulai segala sesuatu itu dengan basmalah. Nah, kemudian beliau juga menginspirasi kita dengan ayat yang kedua ya dari surah Al-Fatihah itu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillah itu hanyalah milik Allah. Rabbi, Tuhan al-alamin, seluruh alam. Nah, dari lafaz alhamdulillah ini beliau menginspirasi kita bahwa dari alhamdulillahirabbil alamin hendaklah kita menjalani hidup itu dengan penuh kesyukuran dan penuh dengan kerja yang maksimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jika ada zat yang betul-betul layak dipuji itu hanyalah Allah gitu ya. Bahwa segala puji itu hanya bagi Allah, bahwa dialah Allah ya yang menciptakan, dialah Allah yang memberi rezeki, dialah Allah yang tidak memerlukan hambanya, tetapi kita sebagai hamba betul-betul memerlukan Allah gitu ya. Nah, di sini menurut beliau ya dalam tafsir inspiratif ini, jadi manusia yang bijak itu adalah manusia yang tahu berterima kasih, manusia yang mampu bersyukur gitu ya. Dengan segala potensi yang kita miliki kita bersyukur,
dan melakukan kerja secara maksimal. Nah, jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu hendaklah senantiasa terpatri dalam hati dan sanubari kita, bahwa dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin betul-betul kita menjadi manusia yang abdan syakura ya, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan melakukan kerja sesuatu itu dengan penuh maksimal. Nah, jadi dalam memaknai kehidupan, yang pertama dari Al-Fatihah ayat 1 itu, dari lafaz basmalah kita terinspirasi dengan hidup harus penuh kesabaran dan memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Kemudian yang kedua adalah dari lafaz alhamdulillahirabbil alamin, adalah kita bersyukur ya, bahwa hanya Allah yang layak dipuji, dan untuk memperlihatkan bahwa kita bersyukur adalah mengerjakan sesuatu dengan penuh maksimal gitu ya, apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Berbagai potensi kita, rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan memaksimalkan apapun yang kita lakukan. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, bahwa menurut beliau dari lafaz Ar-Rahmanir-Rahim dalam memaknai kehidupan adalah kita harus lebih baik dan harus menebarkan kasih. Nah, jadi Allah dalam hal ini di surah Al-Fatihah mengulangi nama terbaiknya, asma Allah yang terbaik, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, karena rahmat Allah itu ya lebih dominan daripada murka Allah, bahwa kita harus meyakini bahwa rahmat, kasih sayang Allah itu terhadap kita sebagai hambanya ya, rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah gitu ya, bahwa kita dalam kehidupan banyak sekali ya kehilafan, dosa yang kita lakukan, dan bentuk Rahman Rahim Allah itu, Allah menutup ya aib-aib kita dan memberikan terus kesempatan kita untuk berubah lebih baik gitu ya. Allah terus memberikan kesempatan, walaupun kita, kalau diri kita itu merasa malu gitu ya, merasa malu sama Allah gitu ya, ketaatan kita itu tidak maksimal, tetapi kita senantiasa memohon, meminta berbagai hal sama Allah gitu ya, dan bahwa dalam setiap waktu kita itu banyak kealfaan ya, sering menunda-nunda sholat, kemudian banyak juga melakukan aktivitas yang masih ada senang melihat hal-hal yang sifatnya hiburan, mengumbar aurat, kita masih berselancar di dunia maya dengan banyak fitnah di dalamnya gitu ya. Tetapi Allah memberikan Rahman Rahimnya ya, ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa, Allah memberikan penangguhan ya, dengan Rahman Rahimnya kita diberikan kesempatan untuk melakukan lebih baik lagi, kemudian menebar kasih ya, bahwa Allah menginginkan kita sebagai muslim itu menjadi makhluk yang melakukan yang terbaik dalam bingkai kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka tebarkanlah kasih Allah gitu ya, kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan kekerasan gitu ya, bahwa dengan penuh hal-hal yang terkadang kita senantiasa terbawa ya dengan arus dunia ini, dan dengan lafaz Ar-Rahmanir-Rahim yang kita rasakan dalam hati dan sanubari kita, bahwa Allah yang maha Rahman, Allah yang maha Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah, dan Allah menginginkan agar kita semua menjadi makhluk yang melakukan yang terbaik, melakukan berbagai hal dengan terbaik ya dalam bingkai kasih sayang Allah. Nah, dan ketika kita ingin disayang Allah, maka kita pun harus menebarkan kasih sayang ya kepada sesama manusia, bahwa dalam banyak ya dalam hadis bahwa ketika kita ingin disayang oleh
ketika kita menyayangi makhluk sesama di bumi, maka Allah pun akan menyayangi kita ya, makhluk langit pun akan menyayangi kita. Nah, jadi yang ketiga adalah intinya menebarkan kasih ya, dengan afsyus salam, dengan menebarkan salam, tahadau tahabbu ya, saling memberikan hadiah, pasti akan saling mencintai. Nah, jadi sifat-sifat Rahman Rahim Allah itu kita teladani dalam mengarungi kehidupan ini. Kita hidup dengan sesama manusia, saling silih asa, silih asi, silih asu ya kalau dalam bahasa Sunda, menebarkan kasih sayang Allah, bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian gitu ya, tetapi harus menebarkan kasih sayang. Nah, kemudian dari lafaz Maliki Yaumiddin, Maliki raja ya, atau yang menguasai, Yaumi hari ad-din, pembalasan. Nah, dari kalimat Malik Yaumiddin, beliau memaknai bahwa dalam kehidupan ini ya, Allah sebagai pemilik hari pembalasan adalah salah satu alasan kenapa seorang muslim harus memuji Allah gitu ya. Dialah zat yang maha adil, dialah zat yang memperlakukan muslim dengan rahmatnya, memperlakukan orang kafir dengan adil ya, bahwa orang muslim masuk surga berkat rahmat Allah. Hendaklah setiap muslim itu berorientasi akhirat gitu. Bahwa dari kalimat Malik Yaumiddin, beliau mengajak kita semua untuk bahwa karena Allah lah sang pemilik hari pembalasan nanti ya di hari kiamat, bahwa Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hanya Allah lah yang pemilik hari pembalasan. Sehingga salah satu alasan kenapa kita sebagai seorang muslim harus memuji Allah, karena Allah lah zat yang maha adil, maha rahman gitu ya, memperlakukan muslim dengan rahmat, dan memperlakukan orang kafir dengan adil. Dengan rahmatnya manusia ya, kita sebagai muslim bisa masuk ke surganya Allah bukan karena amalan yang kita lakukan, tetapi kita itu masuk ke surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari Malik Yaumiddin ini beliau menginspirasi kita bahwa hendaklah setiap muslim itu berorientasi akhirat gitu ya. Segala sesuatu itu harus berorientasi akhirat gitu. Karena kalau kita berorientasi akhirat, dunia pasti kita dapat. Jadi kalau manusia yang hanya berorientasi dunia, maka tidak akan mendapatkan akhirat. Bahwa ketika kita senantiasa berorientasi akhirat, karena ini ya, orientasi jauh ke depan tentang dalam memaknai kehidupan dunia, yang dunia itu hanya sebentar saja ya, sementara akhirat itu adalah sesuatu yang kekal. Nah, hendaklah kita dalam ketika membaca Malik Yaumiddin, kita itu diingatkan dengan lafaz ini, dengan ayat ini, bahwa kita harus senantiasa berorientasi akhirat, jangan berorientasi hanya dunia saja. Karena ketika kita hanya berharap dunia gitu ya, melakukan berbagai hal, maka akhirat tidak akan dapat. Tetapi ketika kita senantiasa berorientasi akhirat, maka insya Allah dunia pun akan kita dapat. Nah, jadi sudah ada 4 ya. Yang pertama, kalau baca bismillah, kita harus mengingat bahwa hadapi dunia dengan penuh kesabaran. Mulai segala sesuatu libatkan Allah ya, dengan membaca basmalah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, adalah kita banyak bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas segala nikmatnya Ar-Rahmanir Rahim. Kita terinspirasi dari bahwa harus menebar kebaikan ya, harus menebar kebaikan kepada sesama, baik itu kepada makhluk sesama manusia ataupun menebarkan kebaikan terhadap lingkungan kita gitu ya. Kemudian yang keempat adalah Malik Yaumiddin. Di sini kita diingatkan untuk betul-betul segala sesuatu itu harus orientasinya itu akhirat. Apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi ya. Hendaklah sudah fokus orientasi kita itu ke akhirat gitu ya.
bahwa amalan yang kita lakukan di 2025 ini mudah-mudahan kita orientasinya betul-betul jauh untuk kehidupan akhirat kita. Nah, kemudian untuk yang kelima, beliau menyampaikan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, beliau dari ayat ini menginspirasi bahwa dari kalimat atau lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah hidup itu adalah pengabdian hanya kepada Allah gitu. Kita diingatkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahwa hidup kita di dunia ini adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dimaknai bahwa hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, karena ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolongan dari Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, bahwa kebergantungan makhluk kepada Al-Khaliq ya, kebergantungan kita sebagai makhluk, sebagai manusia kepada Khaliq adalah ketergantungan yang membahagiakan gitu ya. Kalau kita terus bergantung sama Khaliq ya, sebagai Allah, sebagai Khaliq pencipta kita, itu adalah ketergantungan yang membahagiakan. Berbeda kalau kita ketergantungannya kepada manusia, maka siap-siap kita kecewa gitu ya. Tetapi kalau kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, maka itu adalah sumber kebahagiaan, akan kekal abadi. Dan sebaliknya ketika kita bergantung kepada makhluk ya, siap-siap kita kecewa, siap-siap kita sedih, siap-siap kita sengsara gitu ya. Karena makhluk itu tidak kekal dan tidak abadi gitu ya. Kadang kalau bahasa Sunda masuk ke naku awah gingsir gitu ya. Nah, kemudian di sini beliau menekankan kita bahwa kalau manusia itu ya sekarang kuat, besoknya lagi bisa lemah, bisa punah gitu. Nah, jadi hidup ini akan menjadi indah ketika orientasinya adalah lillah, karena Allah, dan berharap syurganya Allah. Bahwa kita melakukan berbagai aktivitas itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bergantung ya kepada manusia, jangan sekali-kali kita bergantung kepada makhluk ya. Nah, karena kalau kita bergantungnya gitu ya, melakukan hal ini, kita kecewa karena misalnya tidak ada apresiasi dari manusia, kemudian kita sudah mempercayakan sepenuhnya, kemudian kita tertipu, kemudian berbagai hal ya di dunia ini. Makanya betul-betul kita itu hanya harus bergantung sama Allah saja, karena dialah Allah yang kekal, yang abadi ya. Ketergantungan kita sebagai makhluk kepada Allah itu akan senantiasa sumber kebahagiaan kita, karena Allah adalah kekal, Allah adalah abadi. Dan sebaliknya jangan sekali-kali kita bergantung pada makhluk ya, karena makhluk itu lemah, bisa punah gitu ya. Hari ini kuat, besoknya lemah. Nah, makhluk itu tidak kekal dan abadi. Nah, jadi hidup ini akan indah ketika orientasi kita lillah, karena Allah. Semuanya hanya berharap syurganya Allah. Nah, kemudian yang keenam adalah, nah jadi udah 5 ya, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendaklah kita hanya bergantung itu hanya kepada Allah ya. Hidup ini adalah hanya pengabdian kepada Allah semata. Kemudian yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ini adalah doa ya, ini adalah doa. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami as-sirat, ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah, hendaklah kita ketika membaca ayat ya, lafaz ihdinas siratal mustaqim, ini adalah doa kesuksesan ya untuk ditetapkan dalam Islam. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus menuju ridho dan surgamu ya Allah, dengan tetap mengikuti perintah ya dan menjauhi larangan. Bahwa Islam itu yusrun ya, Islam itu mudah. Nah, dan nikmat bagaikan jalan bebas hambatan ya, tidak dimurkai dan tidak tersesat dari tujuan hidup. Nah, nanti ya yang ke bawahnya,
bahwa dari lafaz ihdinas siratal mustaqim ini adalah merupakan doa kita ya untuk tetap dalam Islam. Ya Allah, bimbinglah kami untuk terus-menerus berada dalam Islam, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus gitu ya. Jalan yang lurus, bahwa nauzubillah ya, karena sekarang itu banyak sekali bahwa kata Rasulullah kan taraktu fik sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat nanya, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksud 73 di sana itu bukan berarti ada 73 aliran ya, tetapi ini adalah menunjukkan mubalaghah, menunjukkan banyak gitu ya, bahwa umat Nabi itu akan terpecah-pecah nantinya. Nah, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk ke neraka kecuali hanya satu firqah saja, yaitu firqatun najiyah, firqah yang selamat. Sehingga para sahabat nanya, apa Rasulullah firqah atau kelompok yang selamat itu? Rasulullah menjawab, hiya al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kemudian ketika ditanya lagi oleh para sahabat ya, apa itu al-jamaah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Itu firqah najiyah, kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Dalam definisi dalam hadisnya, al-jamaah itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Artinya sesuai dengan apa-apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah bahwa kulluhum finnar illa wahidah. Makanya kita harus berhati-hati bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, bahwa Islam itu kata Nabi ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Banyak sekali aliran-aliran sesat yang akidahnya sudah melenceng dari Quran Sunnah, ibadahnya sudah melenceng dari Quran dan Sunnah. Nah, makanya kita mudah-mudahan memohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami as-siratal mustaqim ke jalan yang lurus gitu ya, yaitu ditetapkan dalam Islam. Nah, kita memohon nikmat kepada Allah ya, kemudian nauzubillah ya, kita berlindung dari kehidupan atau tersesat ya dari tujuan hidup, dan kita memohon ya supaya tidak dimurkai sama Allah. Jadi ini ihdinas siratal mustaqim ini adalah sering kita baca ya, ihdinas siratal mustaqim, kita memohon untuk tetap berada di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dari lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bahwa sirat itu adalah jalan, yaitu dalam hal ini jalan di sini adalah Islam ya. Sirat yaitu jalan, alladzina an'amta alaihim, alladzina yang yaitu jalan kita memohon kepada Allah itu siratal mustaqim, itu jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai, alaihim kepadanya, waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Nah, jadi dalam ayat ketujuh ini beliau memberikan inspirasi kepada kita bahwa hendaklah menyederhanakan masalah. Jadi sederhanakan masalah ya dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang ketujuh ya, kita harus menyederhanakan masalah, yaitu di sini jalan Islam yang membahagiakan ya, seperti orang-orang yang, jadi kita mohon sama Allah Islam ya, jalan Islam yang membahagiakan,
seperti orang-orang yang engkau telah beri nikmat ya, bukan jalan yang menyengsarakan. Kita memohon ya, bukan jalan yang menyengsarakan seperti mereka yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi menjadi muslim itu adalah menjadi manusia yang bahagia, karena muslim itu tahu tujuan hidup dan punya jalan yang nikmat ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di sini bahwa tafsirnya itu adalah tafsir inspirasinya ini ya. Tafsir inspirasinya itu seperti ini ya, begitu mudah kita dalam menjalani kehidupan. Nah, begitu mudah dalam menjalani kehidupan, menyederhanakan masalah, karena kita jangan ribet-ribet ya. Sebagai seorang muslim itu, bahwa manusia itu bahagia ya, kita sebagai bahagia karena kita sudah tahu tujuan hidup. Jangan terlalu penat memikirkan dunia dengan segala keruwetannya ya, dengan segala kerumitannya. Kita tahu tujuan hidup kita, dan kita punya jalan ya, para teladan yang bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, di sini ya secara singkat saja, kalau biasanya tafsir Al-Fatihah itu begitu kompleks gitu ya. Beliau dalam tafsir inspirasi ini menyimpulkan bahwa ada 7 kiat memaknai kehidupan. Sekali lagi, dari basmalah kita diajarkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalani kehidupan ini, mulai segala sesuatu dengan nama Allah. Kemudian dari lafaz alhamdulillahirabbil alamin, kita harus banyak bersyukur, bekerja maksimal. Dari kalimat ar-rahmanir-rahim, kita harus banyak menebarkan kasih sayang ya sesama manusia, saling memberi, saling mensupport, saling senasib sepenanggungan gitu ya. Maliki yaumiddin, hendaklah orientasi kita itu terus akhirat ya, harus berorientasi akhirat, karena kalau kita senantiasa berorientasi akhirat, maka dunia pun insya Allah akan didapat. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hidup ini adalah hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lillah ya, segala sesuatu harus lillah karena Allah, harus segala sesuatu mengharap ridha Allah, jangan pernah bergantung kepada makhluk ya. Dan bergantung kepada Allah itu adalah sumber kebahagiaan kita. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah doa kesuksesan kita ya, untuk senantiasa ada dalam kebahagiaan itu ditetapkan dalam Islam, dan kita dihindarkan dari al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tetapi hendaklah kita meminta jalan orang-orang yang an'amta alaihim. Kita mengikuti jejak-jejak orang-orang yang Allah sudah beri nikmat, dan kita menghindarkan diri berlindung pada Allah dari orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, jadi dalam hal ini ayat ke-7 itu kita diberikan peringatan ya, hendaklah menyederhanakan masalah. Nah, bahwa keutamaan surah Al-Fatihah ini ya tidak akan pernah bosan-bosannya kita menafsirkan Al-Fatihah. Udah beberapa kali bahwa karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat ya, banyak keutamaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, bahwa kata Rasulullah kan tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka kita harus sering mentadaburi surah Al-Fatihah ya. Barang siapa yang tidak baca barang siapa yang sholat terus nggak baca Ummul Quran Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau khidaj. Jadi bahwa nggak akan lengkap gitu ya. Bahkan kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum baca Al-Fatihah ini dalam sholat adalah wajib. Jadi tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah gitu ya. Dan Al-Fatihah juga adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan ya, pernah kita bahas, kata Rasulullah berkata kepada Abu Sa'id Rafi ya, bahwa mau nggak aku ajari sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu nanti keluar masjid. Kemudian maka beliau pun ya berjalan dan menggandeng tangannya Abu Sa'id, dan ketika kami sudah hampir keluar,
Kemudian aku pun ya Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi bersabda bahwa aku akan menggajarimu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau As-Sab'ul Mathani ya, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Nah, jadi demikianlah di antara tadi ya makna bacaan basmalah, bahwa kita memohon berkah kepada Allah ya dengan basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa ketika kita baca Al-Quran atau baca apapun ya, Bismillah itu kan aku memulai bacaanku ini sambil meminta berkah dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, meminta berkah kepada Allah itu artinya meminta tambahan dan meningkatkan amal kebaikan dan meminta pahala yang berlimpah gitu ya. Karena barokah itu adalah hanya milik Allah. Allah lah yang memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Jadi barokah itu bukan milik manusia gitu. Yang bisa memberikan berkah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian dari Bismillah ini pokoknya Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya sudah pernah kita bahas, adalah 2 nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang Allah miliki. Bahwa Ar-Rahman, Allah memiliki kasih sayang, rahmat Allah itu pokoknya meliputi segala sesuatu. Tetapi Allah hanya melimpahkan rahmat itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa gitu. Bahwa ingat, Allah itu hanya melimpahkan rahmat atau kasih sayangnya itu yang sempurna itu hanya kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa dan yang mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. Nah, ini yang akan mendapatkan rahmat gitu ya. Adapun yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka akan terhalang dari mendapatkan rahmat Allah yang sempurna. Nah, bahwa kalau pengasih Allah kasih ya orang-orang yang tidak beriman juga, tetapi untuk Rahim nih, rahmat Allah itu hanya Allah kasih untuk orang-orang yang muttaqin. Nah, kemudian dari Alhamdulillahirabbil alamin tadi ya, alhamdulillah itu pujian hanya kepada Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, dan ini ya, bahwa pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya hanya kepada Allah. Jadi karena pujian itu hanya untuk Allah ya, bahwa Rabbil Alamin, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan nikmat, baik nikmat lahir ataupun batin. Dan Rabbi, nah tarbiyah ini adalah bahwa khusus hanya Allah berikan kepada para nabi dan pengikut mereka gitu ya. Nah, di sini dalam ayat yang kedua ini, bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah dialah yang menguasai alam, Allah satu-satunya yang mengatur, Allah lah yang memberikan hidayah, Allah yang maha kaya. Oleh karena itu semua makhluk ya yang ada di langit ataupun di bumi semuanya meminta kepada Allah, baik dengan ucapan lisannya ataupun dengan ekspresinya. Jadi hanya kepada Allah mengadu gitu, minta tolong ya. Nah, ini mudah-mudahan sangat terpatri dalam hati dan sanubari kita. Kemudian jadi Ar-Rahmanir-Rahim ini, Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah nama Allah ya. Sebagaimana kalau diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa Allah itu punya Asmaul Husna ya, nama-nama yang terindah. Dalam surah Al-A'raf ya, milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Nah, oleh karena itu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah gitu ya. Tapi dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah ini ada yang musyabihah, ada yang mu'attilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita harus hati-hati. Kalau musyabihah itu adalah orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ada kelompok musyabihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk.
Jadi mereka mengedepankan ini ya, penetapan nama dan sifat dan mengabaikan dari anafyu, dari penafian. Nauzubillah ya. Jadi ada terjerumus kepada tasbih, penyerupaan. Adapun kalau Mu'attilah itu orang-orang yang menolak nama atau sifat Allah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak gitu ya, tidak mempercayai asma Allah gitu, menolak, bukan tidak mempercayai, jadi menolak adanya nama atau sifat-sifat Allah. Jadi mereka terlalu mengedepankan sisi menafikan. Kalau yang musyabihah tadi mereka terlalu mengedepankan isbat ya, nama dan sifat, dan mengabaikan sisi penafian, sehingga terjerumus ke dalam tasbih, menyerupakan Allah ya dengan makhluk misalnya. Adapun Mu'attilah orang-orang yang menolak sama sekali ya. Ada kelompok tertentu yang menolak asma dan sifat Allah. Mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam ta'til, penolakan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ahlus sunnah ya, ahlus sunnah yang berada di tengah-tengah mereka ya, mengimani dalil yang menetapkan nama dan sifat sekaligus mengimani dalil-dalil yang menafikan untuk menyerupakan. Kita berada di tengah-tengah ya, bahwa kita mengimani dalil-dalil yang isbat yang menetapkan nama dan sifat, sekaligus kita juga mengimani dalil-dalil yang menafikan keserupaan ya, sehingga selamat dari tindakan tasbih maupun ta'til. Oleh karena itu hendaklah kita mensucikan Allah tanpa menolak nama maupun sifat ya. Nah ini dalam Islam Ahlus Sunnah itu mereka menetapkan nama dan sifat tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk, jadi tidak menyerupakan dengan makhluk. Nah inilah akidah yang harus kita pegang, yang betul-betul dari Rasulullah SAW. Para sahabatnya juga seperti itu, meyakini ya. Jadi jangan sampai menasbihkan ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi kita juga meyakini bahwa Allah itu memiliki asma wa sifat. Nah bahwa dalam masalah akidah ini memang harus hati-hati ya. Nah kan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, tidak seperti kaum tasbih tadi ya. Kalau Ahlus Sunnah itu bahwa Allah itu as-sami, maha mendengar, Allah itu al-basir, maha melihat, akan tetapi tentu saja pendengaran dan penglihatan Allah itu enggak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Meskipun namanya sama ya, akan tetapi hakikatnya berbeda. Karena Allah zat yang maha sempurna, sedangkan kita sebagai makhluk adalah sosok yang banyak kekurangan gitu. Nah, jadi di antara memahaminya seperti itu, ada kelompok-kelompok tertentu ya, tadi yang berani melecehkan dan melancang ya, berbuat lancang kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah ya sebagaimana mestinya. Dan ada juga yang menolak kandungan ya nama dan asma wa sifat Allah itu, dan ataupun tadi menyerupakan sifat asma Allah dengan makhluk ya. Nah kalau kita mudah-mudahan berada di antara dua garis ekstrim tadi, yang ta'til dan tasbih. Kemudian dari Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan, bahwa Malik itu penguasa ya, penguasa yang berhak nyuruh ya, melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, berhak mengganjar, berhak menjatuhkan hukuman, karena Allah yang maha mengatur. Jadi boleh dibaca Malik ya panjang, atau Malik. Kalau Malik dibaca panjang artinya penguasa atau pemilik, kalau Malik dibaca pendek artinya raja. Nah pokoknya Malik Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Nanti ya amal baik, amal buruk akan diterima pembalasannya. Allah adalah sempurna ya dengan sifat adil,
akan memberikan balasan kepada orang-orang kafir, dan dengan rahmatnya akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang muslim. Nah, ini mudah-mudahan kita semakin takut ya terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah ya, dan kita berharap berbagai pahala kebaikan yang kita kumpulkan nih setiap hari nih 2025 ini, mudah-mudahan kita lebih banyak amal baiknya ya, dan meminimalisir amal buruk gitu ya, walaupun tidak mungkin kita terhindar karena manusia itu memang mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah manusia itu ya. Tapi minimalnya di 2025 ini kita berazam ya, bahwa mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk lebih banyak melakukan amal solih, dan kita meminimalisir berlindung pada Allah dari dosa dan maksiat yang senantiasa dibisikkan oleh setan ya di dalam setiap. Kemudian untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah ya. Ingat bahwa ibadah dan isti'anah itu permintaan tolong itu hanya kepada Allah gitu ya. Bahwa dalam hal ini kan iyyaka itu objek tetapi didahulukan, hanya kepadamu, kan idealnya kami beribadah dan kami minta pertolongan iyyaka hanya kepadamu, tetapi kenapa lafaz iyyaka didahulukan ya, padahal itu sebagai objek. Harusnya kan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, nasta'in iyyaka ya, harusnya objek itu terakhir. Nah ini bermakna at-takhsis gitu ya, at-takhsis mengkhususkan bahwa jadi ibadah itu hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah gitu ya, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah kepada selainmu, bahwa kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu ya Allah. Nah seperti itu, bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik perkataan ya, perbuatan. Nah jadi ibadah itu ada yang ternampak, ada yang tersembunyi, dan kecintaan dan ridho Allah terhadap sesuatu itu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Ketika Allah menyuruh berarti Allah mencintai dan meridhoinya, dan sebaliknya ketika Allah melarang sesuatu ya, berarti Allah tidak cinta dan Allah tidak ridho. Nah jadi ibadah itu luas ya, misalnya banyak kan bentuk ibadah itu, bahwa kita itu hanya untuk Allah ya, berdoa hanya kepada Allah, berkurban hanya untuk Allah, bersedekah hanya untuk Allah. Dan hal ini ya, kemudian isti'anah, minta pertolongan atau minta perlindungan juga. Nah ini minta juga ini bagian dari ibadah. Nah kemudian dalam hal ini ya, mudah-mudahan ibadah kita, isti'anah kita ya, betul-betul menuju ibadah kita yang betul-betul sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian hanya berharap, karena kan ibadah juga akan diterima ya hanya dengan 2 syarat, ketika betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah jadi mudah-mudahan kita ya dimampukan oleh Allah untuk melakukan ya apapun yang Allah ridhoi ya. Hayatuna kulluha ibadah, hidup kita seluruhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah kemudian terakhir ya, ihdinas siratal mustaqim, 2 lagi, ihdinas siratal mustaqim. Nah tadi ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ini mereview dulu yang pernah kita bahas aja ya, bahwa tunjukilah, bimbinglah, berikanlah taufik kepada kami untuk bisa meniti siratal mustaqim. Jadi ini doa yang bagus ya, ihdinas siratal mustaqim, harus banyak kita baca. Ya Allah bimbinglah, ya Allah berikanlah taufik kepada kami supaya kami bisa meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang bisa menghantarkan ya orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah gitu ya, dan berhasil menggapai surganya gitu. Karena hakikat siratal mustaqim itu adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya.
Oleh karena itu ya Allah, tunjukkanlah kami menuju jalan itu, dan ketika kami berjalan di atasnya gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hidayah itu adalah menuju jalan lurus. Jadi hidayah itu bagaimana supaya kita bisa memeluk agama Islam dengan erat gitu ya, dan mampu meninggalkan ya seluruh agama lainnya. Nah, dan hidayah di atas jalan yang lurus itu adalah hidayah bagaimana kita dimampukan oleh Allah untuk memahami ya ajaran Islam. Ya Allah, pahamkanlah kami ajaran Islam dan mampukanlah kami untuk mengamalkannya. Nah, jadi doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap ya, merangkum berbagai kebaikan dan manfaat untuk kita. Oleh karena itu setiap kita ya wajib memanjatkan doa ini dalam setiap rakaat sholat ya, karena memang kita sebagai hamba sangat membutuhkan doa ini gitu ya, karena tidak mudah untuk terus berada di dalam hidayah Allah itu ya, untuk terus berada di jalan yang lurus itu tidak mudah gitu. Jadi Allah itu mudah sekali untuk menggelincirkan ya, pagi beriman sore sudah kufur, pagi kufur sore beriman. Itu bagi Allah itu sangat mudah sekali untuk membelokkan ya, dengan apa saja, dengan jabatan, dengan hal-hal apa saja gitu. Allah itu mudah, sehingga ihdinas shiratal mustaqim, kenapa harus sering dibaca ya doa ini, karena begitu sulitnya kita untuk berada dalam shiratal mustaqim. Nah, kemudian shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat itu? Nah, kalau dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa yang Allah kasih nikmat itu yaitu para nabi. Jadi kita mohon meminta sama Allah untuk diberikan jalannya ya, jalannya para nabi. Jadi orang yang Allah kasih nikmat itu diantaranya kalau tafsir-tafsir yang dulu pernah kita bahas ya, misalnya para nabi, orang-orang siddiq, wasiddiqin, wasyuhada ya, para pejuang Islam yang mati syahid, wassalihin. Nah, jadi kita itu memohon kepada Allah dalam setiap baca surah Al-Fatihah itu minta jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang yang benar, wasyuhada, jalannya para pejuang Islam ya yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, jadi inilah yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat, yaitu setiap orang pokoknya yang dikasih anugerah keimanan oleh Allah, orang-orang yang mampu mengenal Allah dengan baik, mengetahui ya apa saja yang Allah cintai, mengetahui memahami apa saja yang Allah murka, dan mendapatkan taufik ya dan dicintai oleh Allah, sehingga mampu meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, jadi jalan ini yang akan menghantarkan seorang hamba menggapai ridho Allah. Inilah jalan Islam ya. Jadi Islam itu ditegakkan atas iman, ilmu, amal ya. Dan dengan ayat ini kita tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini adalah anugerah, nikmat dari Allah gitu. Dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik itu kita butuh sosok teladan yang harus dijadikan panutan gitu tadi. Teladan kita adalah an-nabiyyin ya, para nabi, wasyuhada, para pejuang Islam, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, kemudian makna terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, maghdub itu adalah orang yang sudah tahu benar tetapi tidak mau mengamalkan. Jadi maghdub itu adalah Allah murka orang yang dia itu tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan. Contohnya dalam hal ini kalau di tafsir-tafsir itu ya, tafsir klasik, biasanya maghdub ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang mereka itu tahu ya, ahlul kitab, mereka itu begitu memahami kitab tetapi tidak mau mengamalkan. Jadi kita berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kita ya, bukan ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kau murkai,
Yang pemurka itu adalah maksudnya orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan, seperti orang Yahudi yang mereka begitu memahami Alkitab tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan orang-orang yang dolin, orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran. Orang yang sesat itu memang orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka. Misalnya contohnya orang-orang Nasrani ya. Orang Nasrani dan sehingga jadi memang ini kalau yang kedua itu yang sesat itu bahwa memang mereka tidak mau mengamalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka. Nah, ini orang-orang Nasrani ya, biasanya an-Nasara kalau dalam tafsir klasik. Sehingga dalam ayat ini tersimpan ya motivasi dan dorongan kepada kita supaya kita itu menempuh jalan kaum yang saleh. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang. Jadi kesimpulannya intinya surat Al-Fatihah ini yang mengandung intisari ketiga macam tauhid, bahwa dalam penggalan ayat Rabbil Alamin itu adalah makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, seperti bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki ya, keyakinan seperti itu. Jadi tauhid rububiyah, kita meyakini ya tauhid rububiyah. Kenapa Al-Fatihah ini memang as-sab'ul mathani ya, 7 ayat yang sering diulang-ulang karena bisa menguatkan ketauhidan kita. Yang pertama ketauhidan dalam tauhid rububiyah. Tadi tauhid rububiyah itu adalah bagaimana kita semakin yakin mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya, bahwa hanya Allah ya yang mencipta, hanya Allah lah yang memberi rezeki. Kemudian dalam kata Allah dalam iyyaka na'budu, iyyaka na'budu itu terkandung makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya gitu. Kalau tadi yang rububiyah itu mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya ya. Kalau yang tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian dari alhamdu juga ini ada tauhid asma wa sifat ya. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama ya, nama dan sifat-sifat Allah. Allah sudah menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya untuk Allah. Demikian juga Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu adalah benar-benar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebagai ahlus sunnah ya, kita meyakini tentang asma wa sifat. Jangan seperti tadi ya, yang tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun yang ta'til, yang menolak. Nah, jadi intisarinya tentang 3 tauhid tadi ya, uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ayat ini juga mencakup intisari masalah kenabian ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini bahwa jalan lurus itu yang bisa kita tempuh itu adalah ketika tidak ada bimbingan wahyu yang dibawa Rasul, nggak mungkin gitu. Jadi surat ini menetapkan bahwa kalau mau dibahas lagi nanti panjang lagi. Intinya seperti itu saja lah ya. Misalnya kita memaknai surah Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, dijauhkan dari jalan orang-orang yang Allah murkai, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat. Bahwa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Hanya itu saja untuk hari ini ya. Maaf terlalu agak panjang karena ini 7 ayat langsung, dan kalau tidak disertai dengan tafsir klasik kayaknya kayak kurang afdol gitu ya. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Binti yang sudah menyampaikan materi tentang tafsir Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk guru kita semua, diberikan sehat dan panjang umur, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. 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 Subhanakallah.